Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam untuk kalian semua. Saya Anisha Ferbelia dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kekerasan psikis pada anak. Yang kalian ketahui psikis pada anak itu apa sih? Nah, psikis pada anak ini adalah tindakan yang meliputi menghardik, mencaci maki, bahkan menyampaikan hal-hal kotor dan juga menghina kepada anak dan menyebabkan terganggunya mental anak. Nah, terganggunya mental anak tuh kayak gimana sih? Nah, berupa kayak ketakutan, jadi pendiam karena tidak percaya diri, karena selalu merasa diacuhkan, dan emosinya tidak stabil. Oke, yang kedua, ini aku akan menjelaskan lagi tentang faktor penyebab kenapa anak bisa kena masalah psikologi, yaitu kekerasan psikis. Faktor penyebab pertama itu yaitu kurangnya support dari orang terdekat, misalkan kayak keluarga, orang tuanya kurang support, kurang perhatian, dan juga tidak ada rasa kasih sayang ataupun kehalusan dari kedua orang tua tersebut, sehingga anak ini menjadi tidak percaya diri, bahkan merasa tidak berharga di kedudukannya sebagai anak. Yang kedua itu tidak ada tempatnya cerita. Contohnya, tidak ada teman curhat. Sekali dapat teman curhat, selalu dibeberkan, dan itu menjadi masalah. Nah, jadi kenapa anak bisa mengalami psikis ini? Karena dia tuh nggak tahu cerita ke siapa, dan dia tuh tidak mempercayai orang ya, dan tidak gampang untuk mempercayai orang. Jadi dia berusaha untuk tidak menceritakan itu. Jadi lebih memilih menekan semuanya dan merasa dia tuh mampu, padahal tidak. Yang ketiga itu adalah selalu dicemooh, selalu dicimaki, selalu direndahkan di lingkungan sekitar. Itu yang menimbulkan si anak itu terganggu, jadi pendiam, kayak tadi tuh ya, yang kayak saya kasih tahu itu, jadi pendiam dan emosi tidak stabil, bahkan menjadi cemas, ketakutan terhadap lingkungannya, sehingga dia tidak berani untuk bersosialisasi lebih baik lagi gitu kan. Gimana mau bersosialisasi, maupun selalu direndahkan, jadi anaknya tuh tidak percaya diri. Yang terakhir tuh selalu mendapat ancaman atau tuntutan. Bisa dibilang mungkin anaknya tuh selalu dapat tuntutan dari orang-orang terdekat, dari keluarga mungkin. Itu yang bikin salah satu anak terganggu psikisnya. Dan akibat dari semua masalah yang tadi saya jelasin, itu anak akan menjadi nekat, ngerti gak sih? Kayak seolah-olah si anak itu ngerasa nggak punya temennya, ngerasa dia tuh nggak ada harganya, ngerasa dia nggak percaya diri, ngerasa dia tidak mampu untuk mencoba lagi karena di lingkungan sekitarnya tidak ada support. Nah, sehingga dia bisa berpikir untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Yang kedua, emosionalnya tidak stabil. Yang ketiga, tidak mudah mempercayai orang lain karena sudah ngerasa saya itu nggak punya siapa-siapa dan orang-orang itu tuh tidak mengerti saya. Jadi dia tuh nggak mudah mempercayai orang lain karena lingkungan sekitarnya pun selalu meremehkan gitu kan. Lalu keempat itu yang lebih penting adalah traumatik. Karena hal-hal tersebut anaknya menjadi trauma dan mungkin lebih takut lagi untuk mencoba bersosialisasi lebih banyak lagi dengan orang-orang, dengan orang tua, bahkan teman-temannya pun gitu. Dan solusinya untuk
masalah ini, jadi kita sebagai orang tua bahkan guru itu akan melakukan hal yang terbaik untuk anak, apalagi anak ini di saat ada masalah seperti ini yang mungkin ini sangat berat banget untuk anak-anak ataupun usia remaja ya. Solusinya yaitu percaya kepada anak tersebut, percaya apa yang diceritain kepada anak tersebut, sehingga si anak pun dapat mempercayai kita dan dia dapat dapat dipahami oleh kita gitu. Itu yang bikin, itu yang membuat anak tersebut pun menjadi merasa lebih dimengerti, bahkan dipahami. Yang kedua yaitu sabar. Ya, ini adalah poin penting sih ya, karena anak-anak itu kan susah dimengerti, bahkan susah ditebak juga. Jadi kita sebagai orang tua, bahkan sebagai guru, itu harus sabar untuk menunggu dia menceritakan semuanya, apa aja masalahnya gitu kan. Serta kita harus halus, bahkan ramah, bahkan friendly, serta kasih sayang untuk anak, sehingga si anak pun akan begitu mudah untuk menceritakan semua masalahnya. Lalu yang ketiga itu ada yang ketiga itu solusinya. Jadi sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita juga harus membuat si anak itu bercerita seakan-akan mereka nyaman kepada kita. Jangan sampai kita memotong pembicaraannya sehingga si anak pun menjadi ragu kepada kita untuk menceritakan semuanya. Lalu jangan sampai kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua itu menyudutkan si anak, bahkan menyalahkan si anak, karena itu adalah dampak buruk untuk si anak. Dan si anak pun tidak akan pernah untuk menceritakan apapun kepada orang lain karena merasa dia salah, merasa disudutkan. Jadi tidak ada manfaatnya untuk bercerita kepada orang. Lalu yang selanjutnya itu jenis pendekatannya. Jadi di jenis pendekatan ini ada konseling, lalu ada games, dan pengkondisiannya. Nah, konseling ini bisa kita dengar itu untuk guru BK aja ya, padahal menurut saya orang tua pun bisa kok konseling sama anak gitu. Karena bisa sama aja tuh kayak curhat gitu. Jadi konseling ini kita ngadain konseling agar kita bisa kayak menilai apa sih masalahnya, apa penyebabnya kok bisa seperti itu, bahkan bisa memberikan solusi kepada anak agar si anak tidak trauma terhadap lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang mungkin di sekitar lingkungannya. Lalu ini adalah yang menarik ya, jenis pendekatan itu games. Jadi ngadain games. Nah, kenapa? Karena menurut saya ya, games ini itu akan membuat si anak itu lebih rileks, lebih tenang, dan seakan akan lupa terhadap masalahnya. Jadi sehingga kita bisa lebih gampang untuk mendekati si anak untuk bisa membantu anak dalam permasalahan psikis ini. Dan ketiga itu pengkondisian. Menurut saya nih conditioning ya, conditioning bisa dibilang ini adalah situasi si anak di saat masalah ini gitu. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, bisa diulang lagi ya,
sebagai orang terdekat bahkan ya, itu kita juga harus paham sama keadaan si anak. Jadi kalau misalkan kita kayak bukan menyuruh sih, kayak ingin tahu nih masalahnya apa, tapi di saat anak kondisinya mungkin bisa dibilang sedih, mungkin benar-benar di saat kejadian itu pun benar-benar berlangsung kejadian tersebut, depres atau mungkin ngerasa dia nggak berharga, itu yang bikin membuat hambatan pendekatan kita tuh nggak berjalan lebih baik ya, nggak berjalan lancar gitu. Jadi kita sebagai guru dan sebagai orang tua pun harus bisa tahu kondisi anak. Di saat kita ingin melakukan pendekatan, kita juga harus tahu situasi si anak seperti apa, terus situasi hatinya seperti apa gitu kan. Dari raut muka pun kita bisa tahu kalau misalkan dia lagi sedih, lagi senang. Jadi untuk condition ini lebih berperan sebagai pemahaman kita sendiri sebagai konselor dan berperan dalam konseling. Jadi tidak seenaknya untuk menyuruh si anak itu menceritakan semuanya di saat itu pun gitu. Karena ya kita balik lagi, karena kondisi ini adalah suatu suatu dampak besar juga untuk si anak. Kalau misalkan dia nggak mau ceritain terus kita paksa, itu namanya bukan pendekatan, malah bikin anaknya tuh kayak semacam meragukan kita, bahkan menjauhi kita. Next, ini tuh berupa saran ya, bahkan kayak notice untuk guru bahkan orang tua yang ada di luar sana, yang mungkin kita harus benar-benar berhati-hati untuk mendidik anak dan harus benar-benar menurut saya tuh harus benar-benar dengan baik mengurus anak. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngurusin anak dan mungkin kita ngerasa ini anak gak bener atau bahkan sampai menghina melalui verbal, itu bisa jadi kedepannya tuh gak baik untuk anaknya. Dan sebagai orang tua memang berat sih untuk mengatur anak gitu kan. Tapi jangan sampai kita sebagai orang tua ataupun guru itu berbuat seenaknya, karena anak juga perlu dipahami dan juga perlu dimengerti. Nah, ini kesimpulannya itu, jadi orang tua ataupun guru itu diharapkan memiliki self control atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku penyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau bahkan memukul, atau mungkin lebih dari perlakuan itu. Tetapi kita harus benar-benar memberikan teguran dan pengarahan yang lebih positif secara halus, secara baik-baik kepada anak, dengan tetap menjaga emosi. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh harus benar-benar bisa self control, benar-benar bisa mengatur emosi kita untuk memberikan arahan kepada anak, agar si anak pun dapat mengerti apa yang kita omongin, dapat paham bahwasannya apa yang dia lakukan jika ia melakukan kesalahan itu adalah salah. So, itu adalah penjelasan dari saya tentang permasalahan psikologis kekerasan psikis pada anak. Saya rasa ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alasan saya memilih
masalah ini karena ada teman saya salah satunya mengalami ini, bahkan sampai self harm, menyakiti diri sendiri, atau mungkin bisa dibilang melakukan nekat, yaitu ingin bunuh diri bahkan kabur. Dan itu adalah suatu masalah yang berdampak besar untuk kesehatan mental bahkan psikis teman saya, karena dia selalu dituntut ataupun diancam oleh kedua orang tuanya. Bahkan di saat dia sedang tugas pun itu selalu dituntut untuk melakukan semacam pekerjaan rumah, padahal kita tahu sendiri ya, yang namanya anak itu, apalagi usia kita ini, itu udah tahu waktu dan bisa manage waktu, kapan kita akan mengerjakan tugas, kapan kita akan melakukan kerjaan rumah seperti mencuci, mengepel, menjemur, atau menyetrika. Namun kedua orang tua teman saya ini tidak mengerti hal itu. Yang dia ingini adalah apa yang dia katakan itu harus cepat dilakukan oleh anaknya, tanpa tahu situasi apapun anaknya. Jadi menurut saya ini adalah suatu kondisi parah teman saya. Bahkan teman saya pun ingin melakukan ya kayak tadi, self harm. Dia melukai banyak goresan atau bahkan luka di bagian tangan. Dia sempat fotokan ke saya dan itu membuat saya kayak wow gitu. Ini benar-benar parah banget untuk orang tua seperti ini. Jadi menurut saya ini adalah hal menarik untuk menjadi tugas ujian akhir semester di bimbingan konseling. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu membuat Anda lebih mengerti tentang psikis pada anak bahkan usia remaja, dan semoga kalian juga bisa melakukan beberapa solusi atau bahkan langkah-langkah jika ada teman Anda yang mungkin punya masalah sama kayak teman saya. Dan semoga membantu kalian semua. Saya rasa cukup. Sampai ketemu.